Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan kami di kelompok Gasing. Saya Vincent Anata Pindika Herawan, pewawancara 1. Saya Muhammad Amirul Nur, pewawancara 2. Saya Julia Hermanto sebagai editor 1. Saya Faizal Kami sebagai kameramen 1. Saya Ivan Lim sebagai editor 2. Saya Stephen Kevin sebagai kameramen kedua. Oke guys, jadi itu dari kami. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi di sini kami mau wawancarai guru tentang apa guys? Kearifan lokal. Oke, jadi di sini karena proyek kami yang bertemakan untuk permainan rakyat, maka kami membutuhkan beberapa sumber. Betul? Betul. Jadi kami akan mewawancarai beberapa guru. Silakan menyaksikan. Sebelumnya selamat siang Ibu. Siang. Jadi saya perwakilan dari kelompok Gasing kelas 12-8 dari SMA Negeri 1 Bengkalis. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Nama Ibu Lili Dafika, Ibu ngajar sejarah. Oh, namanya Ibu Lili Dafika, Ya. Ibu ngajar sejarah. Ya. Oke, jadi di sini kami mau wawancara sekilas tentang budaya, Bu. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang tradisi di daerah Ibu? Nah, kalau ibu kan aslinya dari Kecamatan Bukit Batu. Di daerah Bukit Batu itu ada satu tradisi yang menurut Ibu menarik untuk dinikmati. Namanya itu tradisi jajab. Kalau kalian pernah dengar, itu merupakan satu tradisi khas Melayu yang digunakan untuk menyambut tamu kebesaran. Jadi kalau misalnya ada seperti kampung kami kedatangan gubernur, Ya, Bu. nah itu akan disambut dengan jajab ini tadi. Seperti itu. Megah gak, Bu, itunya? Nah, jajab itu dia bentuknya kapal besar dihiasi dengan pelaminan Melayu. Nah, kalau dibilang megah ya tentu saja megah karena sudah dihias kan? Iya. Ya. Kemudian saya ada pertanyaan lagi, Bu. Pertanyaan keduanya, coba Ibu ceritakan pengalaman pribadi Ibu tentang tradisi gitu, Bu. Yang berkaitan dengan tradisi banyak sih sebenarnya, salah satunya itu seperti ketika menghadiri acara pernikahan. Tradisi kan, tradisi Melayu Ya, Bu. menikah di situ ada tepung tawar, ada acara berinainya, serangkaian acara yang berkenaan dengan tradisi Melayu tadi. Nah, itu Ibu ada mengikuti juga seperti acara berinai, Ibu ikut, ada acara-acara tepung tawar juga Ibu melihat. Nah, di tradisi jajab ini kebetulan juga Ibu pernah hadir dan menikmati tradisi itu. Tapi kalau untuk terlibat langsung sebagai pelaku, Ibu belum pernah. Kalau untuk tradisi gak perlu dibilang ya, Bu. Tinggal bilang satu kegiatan aja sudah banyak banget Iya, tradisinya gitu kan, banyak Bu. sekali. Oke, Bu. Kemudian ada pertanyaan ketiga, bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan sehari-hari Ibu? Kalau tradisi kan kita Melayu kan, Iya, tradisi Melayu itu identik dengan keislaman biasanya. Jadi kalau untuk mempengaruhi kehidupan Ibu seperti sekarang ini Ibu berhijab Ya, Bu. karena juga bagian dari tradisi. Karena kita dari dulu wanita Melayu itu identik dengan hijab atau menutup aurat. Nah, itu kehidupan sehari-hari Ibu menggunakan jilbab, menutup aurat itu juga termasuk pengaruh dari tradisi. Jadi kalau dari tradisi secara keagamaannya cenderung ke agama Muslim gitu Iya, ya, Bu? kalau di Melayu ya. Iya, Bu. Kemudian ada dua pertanyaan lagi nih, Bu. Ini pertanyaan keempat, nilai-nilai tradisi yang menurut Ibu sangat penting dilestarikan. Nilai tradisi itu menurut Ibu semuanya sangat penting sih untuk dilestarikan. Seperti tradisi kalau Melayu itu salah satunya di pernikahan. Kalau sekarang itu tradisi pernikahan, penampilan-penampilannya itu penampilan tarinya sudah banyak menggunakan tari yang modern. Nah, seharusnya tari Melayu, tari tradisi seperti zapin, terus pemain musik yang orkadion. Nah, itu sebenarnya harus dilestarikan. Tapi sekarang jarang nampak ibu yang menggunakan tari zapin. Sekarang udah tari modern ya, sekarang banyak di acara-acara itu. Ya, Bu, Seperti ya acara-acara penyambutan sudah jarang yang ada di tari-tari yang bersifat tradisional itu, yang bersifat asli tradisional. Bahkan yang asli pun sekarang susah ya, Bu, Iya, dijumpainya. susah karena sudah dimodifikasi, sudah masuk campur tangan dari budaya-budaya yang modern lah istilahnya. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir, Bu.
bagaimana pemahaman Ibu terkait dengan tradisi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Tradisi untuk diimplementasikan, maksudnya kita ketika menjalani kehidupan kita berkaitan dengan tradisi itu. Iya. Nah, kalau implementasi tradisi di sekolah kita terutama menurut Ibu itu sudah bagus. Karena pertama di hari Jumat, nah kalian memakai baju kurung kan? Iya, Yang Bu. laki-laki itu menggunakan kemban, kain kemban. Iya, Bu. Nah, kain kemban itu termasuk dari tradisi Melayu. Nah, itu kalau di sekolah lain atau terutama di luar daerah kita seperti di Pekanbaru, jarang sekali yang menggunakan kemban. Jadi bajunya itu hanya polosan kurung saja. Tapi di sini kita masih menggunakan kain kemban. Itu implementasi kita untuk melestarikan kebudayaan cara berpakaian Melayu yang baik. Justru simple tapi sangat berarti ya, Bu. Iya, simple, elegan nampaknya kan Iya, ketika lebih cowok-cowok keren gitu, pakai. Bu. Iya, Iya. lebih keren. Oke, jadi sekian gitu aja Bu pertanyaan Iya. dari saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat sore Ibu. Sore juga. Kami dari kelompok Gasing kelas 12-8 ingin mewawancarai Ibu tentang kearifan lokal. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Baik, saya Dr. Anda Hajah Feryani Kelumiu. Saya mengajar di SMA Negeri 1 sebagai guru mapel bidang studi bahasa Indonesia. Ya, Bu, dengan Bu Vera ya Bu. Iya, betul. Jadi kami langsung saja mewawancari Ibu. Boleh? Pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang tradisi di daerah Ibu sendiri? Ya, baik. Di sekitar daerah saya, tempat saya tinggal, walaupun saya bukan orang Melayu kan, tapi saya sudah lama tinggal di sini kan. Kebetulan suami saya tinggal asli dari Bengkalis. Jadi yang tradisi yang saya ingat itu bahwa setelah Lebaran itu ada namanya rombongan. Ya, Kalau orang Jawa namanya baraan. Ya. Kalau sini nama rombongan. Itu tradisi yang saya sukai. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti itu, tidak mungkin kita bisa menjelajahi rumah satu orang Ya. demi satu orang ya. Jadi saya pikir itu sangat penting sekali kita untuk menjalin silaturahmi. Rombongan jarang ya Bu di daerah lain? Saya yang daerah Jawa itu tidak ada itu. Ya masing-masing sibuk dengan keluarga sendiri saja. Iya. Paling nanti kalau akhir itu pergi ke tempat wisata atau apa gitu yang seperti ada di berita di forum yang betul seperti itu, tidak ada rombongan. Oke Bu. Selanjutnya Bu, coba ceritakan pengalaman pribadi Ibu terkait dengan tradisi di daerah Ibu sendiri. Pengalaman saya ya Ya. selain rombongan tadi, pengalaman saya yang lain adalah saya menikmati betul itu namanya lampu colok. Lampu Lampu colok. colok itu menurut saya sangat unik ya. Iya. Sangat menarik, menghibur ya, memberikan apa namanya rasa senang ya pada setiap orang yang melihatnya karena begitu indahnya, dibuat dengan penuh kesungguhan dan sebagainya. Baik Bu. Selanjutnya, bagaimana tradisi mempengaruhi kehidupan sehari Ibu di masyarakat sekitar? Saya pikir sangat mempengaruhi sekali ya, karena dari tradisi yang sudah dilakukan, misalnya kayak saya kan wirid di masjid ya kan, kemudian kalau ada misalnya ada kemalangan, misalnya contoh kematian, kita ibu-ibunya gotong royong untuk memasak. Karena pada dasar kan keluarga yang meninggal itu kan sedih ya, tidak bisa melakukan apa-apa ya kan. Jadi kamilah ikut berpartisipasi, itu menumbuhkan rasa persatuan, kesatuan, empati juga. Itu lebih terasah dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke Bu. Baik Bu, selanjutnya Bu, apa nilai-nilai atau tradisi yang menurut Ibu penting untuk dilestarikan di daerah Ibu sendiri? Ya, seperti tadi ya, Iya. lampu colok jangan sampai hilang, Iya. tradisi rombongan tetap dilestarikan, kemudian silaturahmi dengan anggota sesama masjid juga saya pikir juga itu sangat perlu ya, yang dimana zaman sekarang itu kan udah jarang sekali dilakukan ya. Masjid tuh saya masjidnya megah-megah tapi yang isi cuma berapa sak aja gitu ya. Lampu colok itu kan tidak di semua daerah ya Bu? Tidak, kalau saya lihat sih ya di Riau ini ya, di Riau ini terutama Bengkalis ya. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, lanjut Bu. Bagaimana pemahaman Ibu terkait dengan tradisi atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Tradisi Iya.
Kalau saya pikir tradisi yang saya implementasikan adalah seperti waktu saya menikahkan putri saya. Nah, walaupun saya sebenarnya basicnya bukan orang Melayu kan, Iya. bapak juga bukan orang Melayu, etnis Tionghoa kan. Nah, tapi pada saat menikahkan anak saya terapkan tradisi tradisional di sini. Ya seperti acara apa itu mama apa tuh yang menjumpai menjumpai marisik Iya, nah seperti itu, kemudian apa tepung tawar, Ya, tepung yang tawar, memang berinai. sebenarnya nih kalau di Jawa tidak ada ya, Iya. tapi saya lakukan semuanya, pokoknya tradisi yang sifatnya tradisi di sini saya terapkan untuk pada saat pesta anak saya. Saat berinai ya Bu. Berinai juga ya sama ya, Tepung lupa saya. tawar. Tepung tawar, apa namanya lagi? Ada pencak silatnya pada saat itu ya kan? Mandi itu. Mandi ya, Ya. seperti itulah saya lakukan. Oke. Mbak Ibu, sekian wawancara dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, sama-sama. Oke guys, jadi terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.